Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi dunia memori komputer dalam konteks sistem operasi. Memori adalah komponen vital dalam setiap komputer, dan pemahaman tentang berbagai jenis memori serta perannya dalam sistem operasi akan membantu kita memahami bagaimana komputer bekerja. Dalam video ini kita akan membahas jenis-jenis memori komputer yang meliputi memori utama atau RAM, memori sekunder, cache, memori virtual, dan ROM. Setiap jenis memori memiliki peran yang unik dalam mendukung kinerja sistem komputer dan menjalankan berbagai tugas. Jadi, mari kita mulai dengan memahami konsep dasar tentang jenis-jenis memori komputer dalam sistem operasi dan bagaimana mereka saling berinteraksi untuk menciptakan pengalaman komputasi yang lancar dan efisien. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan kita dalam memahami dunia memori komputer. Baiklah, sebelum kita memahami lebih lanjut tentang jenis-jenis memori komputer dalam sistem operasi, mari kita mulai dengan memperkenalkan konsep dasar dari memori komputer itu sendiri. Memori komputer merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dalam setiap perangkat komputer. Ini mirip dengan otak komputer yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengakses data secara instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk menjalankan tugas-tugas yang beragam. Dalam konteks sistem operasi, memori komputer memiliki peran krusial dalam menyediakan ruang untuk menyimpan program-program yang sedang berjalan, data yang sedang diolah, serta berbagai instruksi yang diperlukan untuk menjalankan sistem secara keseluruhan. Pemahaman yang baik tentang berbagai jenis memori komputer ini akan membantu kita menggali lebih dalam bagaimana sistem operasi bekerja untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan memori, sehingga dapat menciptakan pengalaman komputasi yang lebih lancar dan efisien. Memori utama atau RAM. Memori utama atau yang lebih dikenal sebagai RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori yang memegang peran sentral dalam operasi setiap komputer. RAM adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Ini berfungsi sebagai jembatan antara CPU dan penyimpanan jangka panjang seperti hard disk atau SSD. Data yang disimpan dalam RAM dapat diakses secara langsung oleh CPU dengan kecepatan tinggi, yang membuat proses eksekusi program menjadi lebih cepat. Peran RAM dalam sistem komputer dapat dibandingkan dengan meja kerja sementara di mana CPU bekerja dan dengan data yang aktif saat ini. Contoh penggunaan RAM meliputi menjalankan program aplikasi, menjelajahi web, atau bahkan bermain game. Saat Anda membuka aplikasi di komputer Anda, program tersebut dimod ke dalam RAM untuk dieksekusi oleh CPU. Semakin banyak program yang berjalan, semakin banyak RAM yang dibutuhkan. RAM juga penting dalam proses multitasking, di mana komputer dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan dengan lancar tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Bayangkan RAM sebagai ruang penyimpanan yang terdiri dari sejumlah slot atau lokasi. Setiap slot ini memiliki alamat yang unik, yang memungkinkan CPU untuk mengakses data secara langsung dengan menggunakan alamat tersebut. Saat program dieksekusi, data dan instruksi disimpan dalam slot RAM yang tersedia. Proses kemudian dapat mengakses data ini dengan cepat dan efisien. Dengan kapasitas dan kecepatannya yang tinggi, RAM memungkinkan komputer untuk beroperasi dengan lancar dan responsif. Namun, RAM bersifat volatil, yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat daya dimatikan. Oleh karena itu, pengelolaan dan alokasi RAM yang efisien oleh sistem operasi sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dalam menjalankan berbagai tugas komputasi.
Memori sekunder. Memori sekunder adalah salah satu jenis memori dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data jangka panjang. Berbeda dengan RAM, memori sekunder bersifat non-volatil, yang berarti data yang disimpan di dalamnya tetap ada bahkan saat daya dimatikan. Memori sekunder berperan sebagai penyimpanan utama untuk berbagai file data, termasuk file sistem operasi, program aplikasi, dan data pengguna seperti dokumen, gambar, dan video. Fungsi utamanya adalah menyediakan kapasitas penyimpanan yang besar dan data yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Contoh umum memori sekunder termasuk hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD. Dengan adanya memori sekunder, komputer dapat menyimpan data jangka panjang secara aman dan memastikan bahwa data tersebut tetap tersedia untuk diakses kembali setiap kali diperlukan. Bahkan setelah komputer dimatikan dan dinyalakan kembali, ini membuat memori sekunder menjadi komponen kunci dalam sistem komputer yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data yang efisien. Selain menyimpan data jangka panjang, memori sekunder juga berfungsi sebagai tempat untuk menginstal dan menyimpan sistem operasi serta aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam komputer. Saat komputer dinyalakan, sistem operasi dan program-program tersebut dimuat dari memori sekunder ke dalam memori utama atau RAM untuk dieksekusi oleh CPU. Memori sekunder juga memberikan fleksibilitas dalam mengelola data dan menyediakan opsi untuk menyimpan cadangan data yang penting. Misalnya, pengguna dapat membuat salinan data yang penting ke dalam memori sekunder untuk menghindari kehilangan data akibat kegagalan sistem atau kesalahan pengguna. Dalam sistem komputer modern, ada berbagai teknologi yang digunakan dalam memori sekunder, termasuk HDD, SSD, dan teknologi penyimpanan lainnya seperti NVMe. Setiap teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti kecepatan akses, kapasitas penyimpanan, dan daya tahan. Dengan memori sekunder yang memadai, komputer dapat menjalankan berbagai aplikasi dan menyimpan data dengan efisien sehingga memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan lancar dan menyimpan data mereka dengan aman. Ini membuat memori sekunder menjadi salah satu komponen kunci dalam infrastruktur komputer modern yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perbedaan utama antara memori sekunder dan memori utama atau RAM adalah dalam hal kapasitas, kecepatan akses, dan sifat volatilitas. Memori utama atau RAM memiliki kapasitas yang lebih kecil tetapi menawarkan kecepatan akses yang sangat cepat dan bersifat volatil. Artinya data akan hilang saat daya dimatikan. Di sisi lain, memori sekunder memiliki kapasitas yang lebih besar tetapi kecepatan aksesnya lebih lambat dan bersifat non-volatil. Misal, ketika Anda menyimpan file dokumen atau foto di komputer Anda, data tersebut disimpan dalam memori sekunder, misalnya di hard disk atau SSD. Bahkan setelah Anda mematikan komputer dan kemudian menyalakannya kembali, data tersebut akan tetap ada dan dapat diakses kembali. Ini membuat memori sekunder ideal untuk menyimpan data jangka panjang yang tidak perlu diakses dengan segera, tapi masih ingin tetap tersedia untuk digunakan di masa mendatang. Cache adalah jenis memori yang berfungsi sebagai perantara antara CPU dan memori utama atau RAM. Digunakan untuk menyimpan salinan data yang sering diakses dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem komputer. Cache bekerja dengan menyimpan salinan data yang sering diakses oleh CPU. Ketika CPU menggunakan data, itu akan mencari di dalam cache terlebih dahulu. Jika ditemukan di cache sheet, maka CPU dapat mengaksesnya dengan cepat, menghemat waktu yang diperlukan untuk mengambil data dari RAM. Hal ini mengurangi latensi akses dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Ada beberapa tingkat cache dalam sistem komputer.
yang disebut L1, L2, dan L3. Cache L1 adalah yang paling dekat dengan CPU dan memiliki ukuran yang lebih kecil, sementara cache L3 adalah terbesar dan terletak lebih jauh dari CPU. Setiap tingkat cache memiliki kecepatan akses yang berbeda, dengan cache L1 memiliki kecepatan akses yang paling cepat dan cache L3 memiliki kecepatan akses yang lebih lambat tetapi kapasitas yang lebih besar. Misalnya saat Anda membuka program atau mengakses file, CPU akan mencari data yang diperlukan di dalam cache terlebih dahulu. Jika data tersebut ditemukan di cache, CPU dapat mengambilnya dengan cepat dan menjalankan tugas tersebut tanpa menunggu lama untuk mengambil data dari RAM. Ini membuat pengalaman pengguna lebih responsif dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Memori virtual. Memori virtual adalah fitur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola ruang alamat yang lebih besar daripada yang tersedia dalam RAM fisik. Konsep memori virtual memungkinkan sistem operasi untuk menciptakan ilusi bahwa setiap program memiliki akses ke ruang alamat yang sangat besar, bahkan jika RAM fisik yang tersedia terbatas. Tujuan utama dari memori virtual adalah memungkinkan komputer menjalankan program-program yang memerlukan lebih banyak RAM daripada yang tersedia secara fisik. Dengan memori virtual, sistem operasi dapat menggunakan sebagian dari ruang penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD sebagai tambahan untuk memori utama. Saat RAM penuh, sistem operasi menggunakan teknik yang disebut pegging atau swapping untuk memindahkan sebagian dari data yang tidak digunakan secara aktif dari RAM ke ruang penyimpanan sekunder. Memori virtual memungkinkan komputer untuk tetap beroperasi bahkan ketika permintaan memori melebihi kapasitas fisik RAM yang tersedia. Namun penggunaan intensif memori virtual dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem karena perpindahan data antara RAM dan penyimpanan sekunder memerlukan waktu ekstra. Dengan adanya memori virtual, sistem operasi dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Ini membuat memori virtual menjadi fitur penting dalam sistem operasi yang memungkinkan komputer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang semakin kompleks dan efisien. Penggunaan memori virtual dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap kinerja sistem. Dari satu sisi, memori virtual memungkinkan komputer untuk menjalankan program-program yang memerlukan lebih banyak RAM daripada yang tersedia secara fisik, yang dapat meningkatkan kemampuan multitasking dan fleksibilitas sistem. Namun, penggunaan intensif memori virtual dapat menyebabkan penurunan kinerja karena perpindahan data antara RAM dan penyimpanan sekunder memerlukan waktu ekstra yang dapat memperlambat respons sistem. ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori komputer yang berisi instruksi dasar yang diperlukan oleh sistem komputer untuk memulai proses booting. ROM memiliki peran penting dalam proses booting sistem komputer. Saat komputer dinyalakan, prosesor akan mencari instruksi awal yang disimpan dalam ROM untuk memulai proses booting. Instruksi ini termasuk informasi dasar tentang hardware komputer seperti cara mengaktifkan perangkat penyimpanan dan membuat sistem operasi dari hard disk atau SSD ke dalam memori utama atau RAM. Dengan demikian, ROM memungkinkan komputer untuk memulai dan menjalankan sistem operasi dengan lancar. Contoh ROM yang digunakan dalam komputer seperti BIOS atau UEFI. BIOS atau UEFI disimpan dalam chip ROM yang terletak di motherboard komputer. Ini adalah firmware yang bertanggung jawab atas inisialisasi perangkat keras, pengaturan dasar sistem, dan memulai proses booting. Tanpa BIOS atau UEFI, komputer tidak dapat melakukan booting dengan benar. Satu hal yang penting untuk dicatat tentang ROM adalah bahwa
isinya tidak dapat diubah oleh pengguna. Instruksi dan firmware yang disimpan dalam ROM telah diprogram secara permanen selama pembuatan chip dan tidak dapat diubah oleh pengguna biasa. Hal ini memastikan kestabilan dan keandalan sistem komputer karena instruksi dasar dalam ROM dapat diandalkan setiap kali komputer dinyalakan. Mungkin cukup sekian petualangan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.